Perkenalkan, saya Yelis Lingga, guru SD Negeri 10-1905 Pasar Bintang, Kabupaten Deli Serdang. Salve, Tuhan Yesus memberkati. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negerilah generasi emas. Cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani. Ingat terus toreh dan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Apa kabarnya? Oke, baik anakku, anak bapak yang bapak sayangi. Pada hari ini kita akan masuk pembelajaran kita mengenai P5. Ya, P5 itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan mengenai apa itu yang menjadi materi ataupun tema kita dalam P5. Tapi sebelum kita masuk kepada materi kita, Bapak minta tolong dibersihkan dulu. Kalau ada sampah di bawahnya, bersihkan, diambil supaya kita nyaman dalam membawahannya. Sudah bersih? Baik. Anak Bapak, sebelum Bapak mulai, kita akan absen dulu. Bapak absen, yang namanya Bapak panggil, angkat tangannya. Adelia, ada? Oke. Lalu Gabriel ada? Gabriel? Gabriel Sirega? Iya, angkat tangannya ya. Lalu Gilbert? Oke, lanjut Silista. Ada Silista? Silista. Ujian Silista kan? Aprianto. Bagus. Lalu Tiarma. Oke. Sandi? Iya. Gabriel? Christine? Happy? Bagus. Nah, sebelum masuk kita pelajaran ini, kita bernyanyi. Tahu lagu ini? Kelas 6? Siap! Kelas 6? Siap! Oke. Mungkin lebih semangat kalau kita berdiri. Nah, jadi semuanya kita kelas 6? Siap! Kelas 6? Siap! Sekali lagi lebih semangat. Kelas 6? Siap! Siswa kelas 6 apa kabar? Baik! Siapkah kalian untuk belajar? Siap! Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 6 semuanya. Hebat! Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapa ajari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke. Kasih O, kasih Kasih Wow.
kita berdoa. Silakan, siapa yang pimpin doa kita? Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Teman-teman, Bapak Guru mari kita bersatu doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan hingga kami boleh berkumpul di ruangan kelas kami untuk melaksanakan pembelajaran. Bapak, sebentar lagi kami akan belajar. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Baik, anak Bapak yang Bapak sayangi, sebelum kita masuk pembelajaran kita akan lihat dulu apa yang menjadi pembahasan kita. Masih ingat nggak? Tema kita pada minggu yang lalu kita membahas mengenai kearifan lokal. Kearifan lokal. Pada pembelajaran minggu yang lalu kita sudah pahami bahwasanya dalam salah satu tema program pelajaran Pancasila kita membahas mengenai kearifan lokal dan kita akan bahas juga mengenai materi permainan tradisional. P5 ya, atau proyek penguatan profil Pancasila. Ada berapa limanya? Proyek penguatan profil Pancasila. Maka disingkat dengan sebutan P5. Ya, P5 adalah salah satu pendekatan dari hukum pendidikan, ya, tujuan merdeka, yang bertujuan untuk membentuk karakter. Jadi yang dibentuk itu karakter, sikap, watak kita, ya, dengan kompetensi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada berapa sila dalam Pancasila? 1 apa? Pancasila sebagai dasar dari negara Indonesia. Jadi dasar negara kita itu adalah Pancasila yang meringkas semuanya menjadi satu kesatuan, tetapi juga merupakan pedoman dalam hidup bangsa Indonesia. Maka Pancasila juga dikatakan sebagai pedoman hidup, cara pandang atau pedoman hidup dari bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diharapkan dapat diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Ya, artinya apa? Melalui kegiatan P5 ini, setiap aspek kehidupan kita melalui kegiatan-kegiatan yang ditawarkan dalam kegiatan P5 menjadi cara pandang kita, memperbaiki karakter kita, lalu mengembangkan keterampilan kita, lalu selanjutnya yang ketiga adalah hukum pengetahuan kita, menambah pengetahuan kita. Lalu apa? Kita juga nanti akan melibatkan dalam masyarakat yang nantinya ini juga menjadi bekal kita di tengah-tengah masyarakat. Anak Bapak yang Bapak sayangi, ada beberapa tema dalam P5 ini. Yang pertama itu kegiatan sosial. Yang kedua apa? Ini yang hari ini akan kita laksanakan. Penelitian kearifan lokal melalui permainan-permainan tradisional. Lalu apa? Proyek lingkungan. Jadi ada berapa yang mau ditekankan sini? Ada 3. Apa yang mau disampaikan? Ya, Apri, perhatikan Apri. Apa yang mau dikatakan? Dengan P5 diharapkan. Bisa kelihatan aku? Oke, bisa ya. Saya silakan dibaca dulu, Apri. Dengan P5 diharapkan siswa tidak hanya menjadi cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan. P5 mendukung visi pendidikan yang holistik, berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab, ya. Ini dia ya. Jadi pertama Pak, ini yang kita jadikan tadi dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama Pak, beriman dan bertakwa. Yang kedua Pak, berpendidikan global. Yang ketiga,
Gotong royong, intelijensi gotong royong, mandiri yang tepat. Yang kelima apa? Kritis kreatif. Yang keenam, Kepemimpinan yang tepat. oke, baik. Karena Bapak, kita kembali kepada pembahasan kita. Pada hari ini, tema yang akan kita bahas dalam P5 kita, itu kita akan membahas mengenai apa tadi? Kearifan lokal. Oke, baik ya. Kearifan lokal. Salah satunya adalah permainan tradisional. Silakan anak Bapak diperhatikan. Halo teman-teman, di video Bunda kali ini kita akan belajar tentang macam-macam permainan tradisional. Nah, sebelum bermain biasanya adik-adik melakukan hompimpa atau gambreng terlebih dahulu. Hompimpa dilakukan untuk mengawali permainan dan sambil bernyanyi hompimpa layung gambreng. Marilah pakai baju rombeng. Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki. Biasanya egrang kerap dilombakan pada acara kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus. Permainan egrang berguna dalam latihan pengendalian diri dengan menjaga keseimbangan, kefokusan, dan meningkatkan rasa percaya diri sekaligus sebagai hiburan. Engklek atau permainan cing atau batu yang pipih. Gajo dilempar pada kotak pertama. Setelahnya pemain mulai melompat-lompat dengan satu arti dari satu kotak ke kotak lain secara berurutan, kecuali kotak tempat gajo. Lompat karet. Permainan dari karet gelas mengepang terlebih dahulu karetnya sehingga menjadi sebuah tali yang panjang. Permainan ini bisa dan meletakkan semua kelereng dalam lingkaran. Jadi perhatikan lah, permainan-permainan yang kalian pilih selesai. Kelereng Mana permainan yang kalian pilih? lingkaran akan Ya. menjadi milik Maka pemain. perhatikan baik-baik. Conglak. Orang Jawa menyebutnya dengan bermain dakor, sedangkan warga Sumatera menamainya conglak. Permainan ini disebut dentongan di Lampung dan mukaokan di Sulawesi. Biji conglak bisa berupa biji-bijian atau kerikil Sambil kecil. dicatat ya, dipilih mau permainan apa nanti. Dua orang yang terakhir kalah menjadi pagar atau gerbang. Pemain yang pertama menang hompimpa akan menjadi induk naga. Dia berada paling depan diikuti pemain lain di belakangnya. Olahraga berjalan mengelilingi pagar sambil semua bernyanyi. Ketika lagu selesai, gerbang akan menurunkan tangan dan menangkap salah satu pemain dengan cepat. Anak yang ditangkap akan diminta memilih pagar merebut anak paling belakang pagar lainnya. Kereta api. Permainan ini hampir sama seperti bermain olahraga, namun ada yang berbeda pada lagunya. Tebak wajah. Permainan ini melakukan pikiran dan sportivitas. Pemain yang menutup mata akan meraga satu persatu wajah yang menjadi patung. Jika sudah yakin dengan jawabannya, ia akan menebak dengan lantang siapa yang. Permainan ini membutuhkan seutas tali untuk dililitkan pada bagian pucuk atau gasing, lalu ditarik sekuat mungkin agar gasing yang jatuh ke tanah mampu berputar kencang. Petak umpet. Orang yang berjaga harus menutup mata dan menghitung dari 1 sampai 10. Kemudian yang lain bersembunyi. Setelah selesai menghitung, barulah mencari keberadaan teman yang lain. Gobak sodor. Permainan ini selain Gobak memiliki sodor ya, kalau kita mainan namanya itu melewati sabar satu lah, kan? garis agar tidak tertangkap. Biasanya gobak sodor dimainkan 8 sampai 10 anak yang terbagi menjadi 2 kelompok. Bola bekel. Cara memainkan bola bekel yaitu menembak bola bekel Main batu ya kan? mengambil beberapa kerikil atau benda kecil yang telah disepakati. Cublak suwon. Cublak suwon merupakan salah satu macam permainan tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Permainan ini membutuhkan jumlah peserta lebih dari 2 orang, di mana salah satu pemain membungkuk dan menghadap ke bawah dengan mata terpejam. Kemudian pemain lain meletakkan tangan di atas punggung pemain yang membungkuk, lalu memindahkan kerikil yang digenggamnya dan menyanyikan lagu cublak suwon. Goy-goyan.
Permainan ini merupakan salah satu permainan tradisional yang dimainkan dengan cara melemparkan bola kecil pada tumpukan pecahan genteng atau batu yang dinamakan bui-buian. Punya namanya masing-masing. Yang memainkan permainan ini lebih banyak anak cowok yang dalam bahasa Inggrisnya adalah boy. Rangku alo. Permainan rangku alo merupakan salah satu macam permainan tradisional yang dilakukan dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Biasanya dimainkan sebagai syukuran dan ekspresi rasa bahagia untuk merayakan hasil panen pertanian dan perkebunan. Ketapel. Ini biasa ya, Permainan tradisional yang selain untuk bermain lempar-lemparan, ketapel juga bisa digunakan untuk berburu mangga, rambutan, dan lainnya. Setelah ketapel dibuat, letakkan batu atau kerikil pada kulit yang sudah dibuat tadi. Lalu tarik ketapel dengan kuat dan arahkan pada sasaran, lalu dilepaskan. Benteng. Permainan benteng merupakan salah satu permainan tradisional yang dimainkan dua kelompok. Masing-masing kelompok memiliki suatu tempat sebagai markas, biasanya berupa tiang, batu, atau pilar yang digunakan sebagai markas. Kucing-kucingan. Permainan kucing-kucingan merupakan salah satu macam permainan tradisional masyarakat Jawa. Bagia. Permainan bagia merupakan salah satu macam permainan tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Permainan ini menggunakan sejenis sandal yang terbuat dari kayu dan slot kaki yang digunakan untuk 3-5 orang. Cara bermainnya, pemain harus mengisi slot sandal tradisional. Ya, kita sudah saksikan video permainan tradisional yang mungkin beberapa di dalamnya kita tahu. Apa saja permainan yang kita tahu? Ya, Bola kasti, Pak. bola kasti. Nah sini, coklat ini, kelereng. Dan sana, Mas Kristin coklat. Bagus sekali. Galah. Baik, anak bapak, sekarang bapak mau hadapkan kalian kepada pertanyaan. Pertanyaannya, silakan buat dulu dalam kelompok masing-masing permainan apa yang akan kita buat. Permainan apa yang akan kita mainkan. Lalu silakan dibuat yang kedua apa aturan dalam permainan itu. Ya, ada peraturan dalam permainan ya. Jadi sepakati dulu dalam kelompok permainan apa yang mau dibuat, baru apa aturan dalam permainan itu. Oke? Waktunya bapak kasih 15 menit. Yuk silakan. Kita masuk dalam kelompok. Silakan dibuat apa permainan yang akan kita lakukan. Ya. Sudah sepakati, ayo cepat. Kelompok dari Sandi permainannya tebak wajah, tebak muka. Apa permainannya? Menebak wajah temannya dengan mata tertutup. Bila tebakannya benar, berarti jawabannya benar. Dia yang benar. Begitu? Baik, bagus sekali. Kita boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok Sandi. Kelompok, silakan dulu. Kelompok Kristin, silakan. Berdiri. Bagaimana permainannya? Menghitung sampai 10 baru yang jaga itu bersembunyi. Oh bersembunyi, menghitung 1 sampai 10, lalu yang bermain bersembunyi, ya kan satu orang yang berjalan di tiang, begitu ya? Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok Singapura dan Kristin. Kelompok Adel, apa permainannya? Bola kasti, Pak. Pecah piring. Bola kasti atau pecah piring. Bagaimana permainannya? Melempar lawan, Pak. Melempar lawan, oke baik. Baik, anak bapak yang bapak sayangi, yang baik hatinya, terima kasih. Lalu yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apa makna latihan kita bermainnya? Nanti dari pertanyaan itu silakan kalian lihat apa makna dari permainan itu. Ya, apa makna permainan itu? Jelas ke lapangan. Kalau tidak mau baju kita pakai saja. Yuk, mari kita ke lapangan. Mari. Sekolah saya SDN 10 1905. Kenalkan nama saya Dinda Waslina Syahria. Nama sekolah saya SDN 10 1905. Kenalkan nama saya Dinda Waslina Syahria. Nama sekolah saya SDN 10 1905.
Tahu. Permainan tradisional itu ada permainan main karet, engklek, apalagi cara mainkannya kalau karet ya satu duduk, satu di sini lompat. Nah, kalau main coklat itu main yang duduk itu 10. Nah, itulah mainan zaman dulu namanya. Nah, dan terus apa lagi? Yang ini ya, itu kekompakan. Nah, itu harus ada kekompakan main. Iya, kalau nggak ada kekompakan, nggak bisa. Jatuhlah dia. Iya, main engklek gitu juga. Nah, tanya dulu. Tapi itu dipergunakan semaksimal mungkin untuk pelajaran. Jangan main game. Iya. Kalau main game nggak bagus. Boleh sekali, tetapi kan untuk pendidikan bagus juga, lebih bagus untuk pendidikan. Karena dengan membaca masuk ke wawasan kita. Tapi dengan tapi kan ada kita, ada ini kan gitu. Itu dilihat pelajarannya. Kalau dulu kan mesti beli buku, kalau sekarang kan di tangan. Di HP kan bisa dibuka. Kayak pelajaran IPA kan bisa buka kan? Nah itulah. Jadi yang perlu dipelajari yang kita itu dari pembelajaran di HP, jangan main game. Ya, oke. Ya, Bu. Rajin-rajin belajar ya. Jangan main HP aja ya. Perkenalkan, Bu, nama saya Rizky Kamera Kasreda dan ini teman saya bernama Gloria dan ini anak Asia. Kami dari sekolah SDN 10 Tahu Bapak. Obu pernah bermain permainan tradisional? Mika. Waktu kecil-kecil dulu, Bu. Apa? Karet. Waktu mainkannya, wah perasaan opung. Sonang dong, enak ya kan? Mekel dong, akadong kan? Tertawa bersama, bahagia. Ya. Terus? Bagaimana pandangan Opung ketika melihat anak-anak cara bermain karet? Kalau main karet jangan apa sakit kaki, sakit kalau kena apa mau apa ya kan tapi tidak mau dia diteruskan pakai apa terus. Terima kasih, Bu. Kita sudah wawancara ya dengan narasumber, orang tua, ya boleh kita berbagi cerita kepada kita bagaimana permainan tradisional. Permainan tradisional yang zaman sekarang sudah mulai dilupakan. Dan kita juga minta nasihat ya kan, apa yang perlu nasihat untuk anak muda sekarang agar permainan tradisional itu tetap bertahan dan tetap dilakukan dan anak muda bisa memiliki nilai-nilai kebaikan. Kita dengar dulu dari kelompok 1 bagaimana ceritanya mengenai wawancaranya, siapa yang diwawancarai dan apa hasilnya. Kita beri tepuk tangan dulu, biar semangat. Ya, silakan. Kalian wawancarai soal Opung ya? Opungnya umur berapa tahun? 84 tahun ya? Wah, 80 tahun. Sudah sangat senior ya kan? Kita bertanya ya, silakan aku. Oh pernah bermain permainan tradisional ya kan? Terus? Permainan apa itu, Bu? Permainan apa itu, Bu? Bilang kelereng sama karet. Main kelereng ya, main gundu sama main karet. Terus apa lagi cerita dari temannya? Bagaimana cara bermain, Bu? Apa jawabnya? Menggunakan tangan dan menggunakan karet. Menggunakan tangan dan menggunakan karet ya. Bagus sekali ya, silakan. Terus apa nasihatnya? Bagaimana perasaan Opung saat memainkannya? Oh, bagaimana perasaannya? Senang karena banyak kawan. Senang banyak kawan ya, dan kawan bagi bersama. Lalu apa nasihatnya dengan kemajuan sekarang ini?
yang jadi masalah ya kan? Banyak anak muda nggak suka lagi bermain permainan tradisional, lebih suka sendiri di HP, main HP ya kan? Apa nasihat? Jangan sampai sakit mata karena HP bahaya untuk mata, lebih baik terus bermain permainan tradisional daripada terus bermain HP. Iya, karena kita bisa bersama, bisa tertawa bersama, bahagia bersama. Ya, silakan. Kelompok coba. Oh, kelompok ya, Kristen dulu coba mereka ini silakan. Permainan tradisional. Nah, terus Kata ibu itu permainan engklek cara memainkannya tidak boleh curang. permainannya permainan engklek ya. Oh iya beragam kamu ya. Nggak boleh curang terus. Permainan karet di dari kanan ada yang membelok karet lalu pemainnya melompati karet tersebut. Oh, cara bermainnya ada yang mengkaret di ujung dan ujungnya ya, dan lompati ya. Terus Penggunaan HP kitanya menggunakan HP ya. Sekarang kalau HP bagaimana dengan kehidupan sekarang? Anak muda sekarang, anak remaja sekarang. Ya silakan. Jawabnya apa? Silakan yang lain teman bantu jawab. penggunaan HP untuk melihat pelajaran tersebut tidak boleh menonton hal-hal yang tidak dicontoh dan kita harus melihat pelajaran tersebut sekian dan Oke, kita lihat HP boleh, tapi HP itu dipakai untuk hal yang baik, untuk pelajaran ya, untuk pengetahuan. Jangan dipakai untuk hal yang tidak baik. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Kelompok ketiga, silakan. Ini kalian. Yang wajar tadi siapa? Di mana kalian jumpa? Di warung ya, di warung tadi ada jumpa buku. Lalu tanya juga ya. Oke, baik silakan. Apa ceritanya? permainan apa yang pernah kau mainkan? Permainan bumi sama coklat. Pemain beli dan cowok kasus. Bagaimana caranya Bu? Kalau bulinya diletakkan ke bawah, setelah itu dimainkan. Kalau coklatnya diisi tujuh, habis itu dipindah-pindahkan. Oke, terus bagaimana Pak Sopu? Silakan. Melihat anak muda sekarang yang suka dengan permainan tradisional. Ya, jawabnya apa tadi aku? Boleh menafsir, tapi yang keinginan lebih bagus menafsir untuk mencari hal yang penting daripada yang tidak penting. Oke, bagus. Ada pelajaran jam lain? Ada. Kita boleh menggunakan HP, tapi HP yang digunakan harus digunakan untuk belajar, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Ya, hal yang tidak baik, apalagi menonton apa tadi katanya? Kekerasan, ya, perbuatan-perbuatan kekerasan jangan ditonton. Sudah bisa dipahami? Oke, terima kasih ya Bapak, silakan dulu. Oke. Kelas 6, mantap, mantap. Ganti tempat kalian, ganti tempat. Putri. Tebak angka 1, 2, 3. 14. Siapa menang? Aku. Kali. Sampai 3 kali. 1, mulai. 1, 2, 3, ya. Tebak angka 1, 2, 3. 14. Oke, sekali lagi. Pak, aku dua, Pak. Aku loh. 1, 2, 3, ya. Tebak angka 1, 2, 3. 14. Bagaimana?
hasil diskusinya. Sudah ada gambarannya kan? Jadi silakan yang pertama kalian tuliskan di situ nama permainan tadi itu apa, bagaimana perasaannya dalam permainan itu. Lalu yang kedua silakan kalian tuliskan bagaimana proses permainan tadi. Seru tidak? Ada nggak hal-hal yang curang? Ada nggak sesuatu hal yang tapi jangan begitu dong, kan gitu. Silakan kalian tulis begitu ya. Silakan ditulis di buku tugasnya, tulis di lembar kerjanya, bagaimana proses pelaksanaan kegiatan permainan tradisional tadi. Lalu yang ketiga, soal yang ketiga, ada nggak nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari permainan itu? Silakan. Ada nilai-nilainya, nilai-nilai kebaikan, nilai kejujuran, ya. Silakan dituliskan nilai-nilai apa yang kita pelajari dari permainan-permainan tadi. Nilai kebaikan apa? Kreatif, berpikir kritis, ya kan? Harus cepat berpikirnya. Silakan dituliskan ya. Bapak kasih waktunya 20 menit. Boleh, ya silakan. Baik, ya bagus, ya silakan aku. Ya, dapat ya. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh tanyakan pada Bapak. Ya, sudah? Baik, bagus. Baik, anak Bapak yang Bapak sayangi, yang baik hatinya, waktunya sudah habis. Sekarang kita akan presentasi. Kita akan presentasikan bagaimana hasilnya. Ya. Agak maju ke depan sedikit, ke depan. Iya. Permainan apa yang tadi mainkan? Tebak wajah sama tebak angka. Oke, baik. Silakan. Bagaimana? Siapa yang menyampaikan? Bagaimana perasaan permainan tadi sangat senang. Perasaan tadi sangat senang. Iya. Pertanyaan ketiga. Silakan. Silakan siapa yang menjawab? Bagaimana perasaannya tadi? Enak dimainkan ya? Enak dalam permainan itu ada tawa, ada canda, ada bahagia. Apa pelajaran yang bisa dipelajari? Ada nilai kejujuran? Ada? Ada yang bohong? Ada yang bohong ya? Ada yang curang, Pak. Ada yang curang. Bagaimana kecurangan itu? Dia bilangnya 17 sama dia Oh, bilangnya 14. 17 bilang 14. Jadi kita belajar apa dari sini? Harus. Oh iya apa. Nanti diskusi ganti-gantian. Harus berkata jujur. Itu pelajarannya ya. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Gantian. Kelompok 2. Ya, silakan. Permainannya apa tadi? Siapa yang bicara ini? Oh ya, silakan bacakan. Bagaimana perasaan Anda ketika bermain permainan? Oke, jawab. Senang. Oke. Soal yang kedua. Bagaimana proses permainan tadi? Bahasa kami mengeluarkan tangan kami. Siapa luar cepat menghitung dia menang. Oke. Siapa yang paling cepat tangannya keluar dan cepat menghitungnya dan menang, dia yang menang. Bagus. Soal ketiga. Adakah nilai apa yang kita pelajari? Ada nilai apa yang dipelajari? Nilai kebaikan dan kejujuran. Jujurnya di mana itu? Jujurnya waktu mengeluarkan tangan, ya kan? Waktu mengeluarkan tangan dan menghitungnya harus jujur. Oke. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Tepuk semangat. Ini ya.
Silakan dulu. Silakan Mas Tom. Perasaan berbeda tadi. Senang saat bermain tadi. Senang saat bermain tadi ya. Ketawa semua ya. Lalu yang kedua. Bagaimana proses permainan tadi? Bagaimana prosesnya? Permainan tadi Permainan tadi sangat seru. sangat seru ya kan? Permainan apa tadi yang kita mainkan? Tebak wajah, tebak angka, ya kan? Dan permainan-permainan tradisional ya. Terus soal yang ketiga, apa nilai yang bisa dipelajari dari permainan itu? Ada nilai kebaikan? Oke, sikap jujur dan berpikir ya, berpikir cepat ya. Doaku kita bermain tebak nomor. Jadi dengan berpikir cepat kita bisa lebih cepat menyelesaikan masalah dan perlu ketenangan. Itu kan harus tenang kan? Itu jadi ada yang curang. Ada yang curang. Berarti harus tambah dia sikap mempelajari sikap jujur. Ada jujur, berpikir cepat, ketenangan, lalu apa? Iya, semangat ya. Oke, kita beri kasih jempol salut. Salut, salut, salut. Oke, itu tangan semuanya. Baik, terima kasih anak bapak sekalian. Ya, silakan. Ingat nggak kalian semua ini? Silakan dulu dikerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Ini ada dikerjakan. Iya, silakan. Ini KPD-nya ya. Ayo, silakan. Cepat kerjakan aja. Iya, jawab aja. Iya, silakan. Silakan kerjakan LKPD-nya ya. Sudah. Terus oke, ya. Sudah? Ya. Kalau sudah PPD-nya kasih Bapak ya. Silakan. Kasih. Baik. Sudah laku? Hilang. Baik. Baik. Anak Bapak yang Bapak sayangi, kita bernyanyi. Kalau profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih anak Bapak yang baik hatinya atas pertemuan hari ini. Kita sudah merefleksikan bagaimana perasaannya. Ada pelajaran kita hari ini? Ada. Boleh pakai HP? Boleh, tetapi harus tahu aturan. Harus tahu aturan, harus paham bahwa penggunaan HP adalah untuk belajar dan untuk kebaikan. Bisa dipahami ya? Permainan tradisional masih mau terus dilakukan? Semangat pagi! Apa kabar? Berikan senyuman terbata. Semangat. Sekali lagi. Berkali-kali. Terima kasih Tanggo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kita yang kita belajar dari Bapak. Bapak, kita
Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.